tuberkulosis, penyakit TBC ya, tuberkulosis. Tuberkulosis sendiri itu seperti tadi, infectious disease, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakterium tuberkulosis. Secara karakteristik daripada tuberkulosis ini biasanya dia mengenai paru-paru ya, yang disebut dengan pulmonary TB pulmoner. Tetapi tuberkulosis ini sebenarnya bisa mengenai semua jaringan tubuh di luar paru yang kita kenal sebagai extra pulmonary tuberculosis atau TB extra pulmoner ya. Jadi semua bisa kena dari tulang ya, tulang belakang, bisa menyebar ke otak menyebabkan meningitis TB, dia mengenai jaringan otak maupun jaringan pembungkusnya ya, meningitis, dia bisa ke ginjal, TB ginjal ya, ke hepar. Jadi ke kelenjar ya, seringkali ada TB kelenjar. Jadi TB ini hampir bisa mengenai semua jaringan tubuh kita, baik paru-paru maupun jaringan di luar paru-paru ya. Jadi ada TB pulmoner yang mengenai paru, ekstra pulmoner yang mengenai organ-organ atau jaringan di luar paru-paru. Nah, tuberkulosis ini menyebar ya dari satu individu ke individu yang lain ya. Dari ya sumbernya adalah penderita TB pulmoner yang mengekspresikan atau mengeluarkan bakterinya ya, yang ada di paru-paru dalam udara melalui pada saat dia batuk bersin. Ya, jadi pada saat dia batuk bersin, maka bakteri Mycobacterium tuberculosis yang ada di paru-parunya itu akan terpercik keluar, dan kalau nanti ada orang yang menghirup percikan itu, dia bisa kena, atau bila percikan itu kemudian jatuh ke tanah lingkungan dan kemudian lingkungan itu cocok untuk pertumbuhan Mycobacterium TB, misalnya lembab, tidak kena sinar matahari, ya, sirkulasi udaranya buruk, maka suatu saat orang-orang yang terpapar oleh bakteri yang ada di lingkungan tersebut juga akan bisa terkena infeksi tuberkulosis. Nah, kita lihat sekarang seberapa sih besar masalah oleh TB. Kalau kita lihat laporan WHO tahun 2021 ya, Global TB Report tahun 2021 dari WHO, tuberkulosis itu adalah penyakit nomor 3 di antara penyakit-penyakit infeksi ya. Kalau kita anggap pertama adalah lower respiratory infeksi ya, infeksi saluran napas bawah. Selain TB ya, ini paling banyak penyebab kematian. Kemudian kalau kita melihat penyakit-penyakit diare ya, diare ini pun tidak semuanya oleh karena infeksi bisa. Dan yang ketiga di antara penyakit infeksi adalah tuberkulosis. Yang lainnya ini adalah penyakit non-infeksi, ya, ischemic heart disease, penyakit jantung misalnya, stroke, COPD, ini adalah penyakit-penyakit non-infeksi. Nah, di antara penyakit infeksi, tuberkulosis itu adalah urutan nomor 3, ya. Kurang lebih kematian tahun 2019 itu sekitar 1,3 juta kematian. Tahun 2019 itu 1,2, tahun 2020 itu meningkat menjadi 1,3. Ya. Jadi ini masih menunjukkan bahwa tuberkulosis itu masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia, bukan hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi di negara-negara maju juga ini masih menjadi. Nah, kalau kita melihat mortalitas ya, kalau kita melihat Indonesia itu warnanya masih berkisar antara 20 sampai 39. Ya, 20 sampai 39 kematian per 100.000 penduduk. Jadi kita melihat Indonesia ini masih tinggi ya. Secara global ya, dari Global TB Report WHO tahun 2021, dari 2019 ke 2020 itu ada peningkatan kasus ya. Pada individu yang non HIV itu dari 1,2 juta kematian tahun 2019 itu tahun 2020 meningkat menjadi 1,3. Ada sekitar peningkatan 100.000.
Sedangkan pada individu dengan HIV positif, itu dari 29.000 kematian tahun 2019 itu meningkat menjadi 14.000 kematian di 2020. Jadi ada sekitar peningkatan lagi 5.000 kasus kematian ya, dalam tahun 2020. Jadi kembali lagi TB ini mengalami peningkatan kematian. Padahal tahun-tahun sebelumnya TB ini sudah mengalami decline di dalam mortality rate-nya. Tapi dari 2019 ke 2020 itu mulai meningkat. Jadi ini perlu diwaspadai. Artinya TB masih menjadi masalah yang belum tertangani dengan baik. Nah, kalau kita melihat insiden tahun 2020, ya, Indonesia kembali lagi masih termasuk negara yang insidennya tinggi, ya, kita di atas 1 juta. Ya. Dan ini adalah 8 negara-negara, ya, Cina, Bangladesh, Filipina, Indonesia, India, Pakistan, Nigeria, dan Afrika Selatan. Ini adalah 8 negara yang menjadi penyumbang, ya, 2/3 dari seluruh kasus TB di seluruh. Jadi ada dari sekian negara yang ada TB-nya, maka 8 negara ini, termasuk Indonesia, itu adalah menjadi penyumbang 2/3 dari kasus tersebut. Jadi negara-negara ini masih menjadi bermasalah, termasuk Indonesia. Ya, ini laporan Global TB Report 2021 dan jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di dunia maupun di Indonesia. Jadi sebagai seorang dokter harus memahami betul bagaimana bisa melakukan upaya-upaya untuk membantu mengentaskan tuberkulosis khususnya di Indonesia. Nah, ini kalau kita melihat, ya, insiden sama Indonesia masih birunya masih gelap, ya, relatif gelap. Jadi sekali lagi di Indonesia masih menjadi permasalahan, ya. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, kita melihat sekarang bagaimana gambaran TB, ya, pada paru-paru maupun pulmoner maupun ekstrapulmoner. Ya, ini misalnya, ya, ada gambaran paru-paru, ya, orang TB, maka akan ada bercak-bercak, ya, bercak-bercak nanti dia yang berwarna keputihan. Ini adalah foto ronsen dari paru-paru. Ini kalau TB-nya menjalar ke otak, ya, kita lihat ada jaringan-jaringan yang mati, rusak, nekrosis, ya, yang putih-putih ini adalah tuberkel. Jadi disinilah bakteri Mycobacterium tuberculosisnya berkembang, kemudian dia akan menyebabkan keradangan dan akhirnya nekrosis atau kematian dari jaringan-jaringan otak. Nanti di dalam foto radiologi itu akan tampak seperti bercak-bercak. Nah, ini namanya TB kelenjar, ya. Kita melihat di darah ini, ya, ada kelenjarnya akan membesar, ya, di limfonodinya, ya, kelenjar di sekitar lehernya paling sering, ya, ini. Nah, ini pada tulang, ya, jadi kita melihat destruksi, ya, rusak, hancur tulang belakangnya dia, ini pada daerah leher, ya, sehingga menyebabkan gangguan pada tulang belakang, ya. Kalau ini bisa menyebabkan penjepitan daripada saraf-saraf pada tulang belakang, ya, sumsum saraf tulang belakang. Ya, ini bisa menyebabkan gangguan pada anggota gerak baik tangan maupun kaki. Jadi sekali lagi, tuberkulosis bukan hanya pada paru, tetapi juga bisa ekstrapulmoner, bisa ke otak, bisa ke kelenjar, bisa ke spine, ya, ke tulang belakang, bisa ke ginjal, ya, dan tempat-tempat lainnya. Jadi hampir semua itu bisa terkena infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyebarannya bagaimana? Paling banyak memang dari paru-paru. 85% kasus itu menyebar melalui paru-paru pada saat orang batuk atau bersin mengeluarkan batuknya terhirup oleh orang lain atau mencemari lingkungan, dan lingkungan itu kemudian mencemari orang lain. Ya, ke pleura, ya, jadi paling sering itu adalah paru-paru, pleura, susunan saraf pusat, limfonodi, ya, kelenjar getah bening, genitourinary system, jadi sistem sistem
kemih, saluran kemih ya, ginjal dan saluran kemih, dan pada tulang dan sendi ya. Kemudian yang namanya ada disseminated atau miliary tuberculosis. Ini adalah tuberkulosis yang menyebar ke seluruh tubuh dan bakterinya sudah beredar, bersirkulasi di aliran darah kita. Ya, jadi inilah fokus-fokus dari mana paling sering tuberkulosis itu terjadi. Paling sering memang pada paru-paru ya, kurang lebih 85% kasus tuberkulosis itu adalah pada paru. Nah, ini karakteristik bakterinya sekarang ya. Kita melihat karakteristik dari Mycobacterium ya. Ya agak bengkok sedikit ya, berbentuk rod batang ya. Ukurannya diameternya 0,2 sampai 0,5 mikron, panjangnya sekitar 2 sampai 4. Nah, ini dia sifat spesifik dari MTB ini, bahwa dia bisa dorman. Dorman itu artinya non-aktif ya, non-aktif tapi dia tidak mati. Ingat, dorman itu dia tidak aktif, artinya dia tidak membelah, dia tidak beraktivitas, tetapi dia tidak mati. Dia seolah-olah bisa dikatakan tidur. Nah, suatu saat bila kondisi lingkungannya memungkinkan, maka dia akan bangun lagi, dia akan aktif lagi, membelah diri, ya beraktivitas hingga menyebabkan kerusakan lagi pada jaringan-jaringan individu yang terinfeksi. Jadi ini salah satu karakteristik dari MTB ya, yang perlu nanti akan berpengaruh terhadap patogenesis dari tuberkulosis ini. Kembali lagi, dia aerobik, perlu oksigen ya untuk tempat hidup, makanya dia paling subur hidupnya adalah di paru-paru, karena di sanalah konsentrasi oksigen di jaringan tubuh kita yang paling tinggi, makanya dia paling subur hidup di paru-paru. Sehingga seperti tadi, hampir sebagian besar kasus, 85% kasus itu adalah pada pulmoner. Karena di sanalah lingkungan hidup yang paling ideal untuk dia, kadar oksigennya sangat tinggi. Tidak bergerak ya, membelahnya sangat lambat, dia setiap 18 sampai 24 jam, jadi satu hari dia perlu waktu untuk membelah. Berbeda dengan bakteri-bakteri yang lainnya, misalnya katakanlah Salmonella typhi, penyebab tipes, itu dia setiap 15 menit atau 30 menit dia sudah membelah. Jadi dari 1 menjadi 2 itu, kalau untuk Salmonella typhi itu sudah menjadi 2 dalam waktu 30 menit. Tapi tuberkulosis 1 hari baru dia menjadi 2. Jadi ini yang menyebabkan ya baru bisa kita lihat koloninya secara kasat mata itu kurang lebih paling cepat 2 minggu. Ya biasanya kita tunggu sampai 6 sampai 8 minggu kita bisa. Kenapa? Karena dia bertumbuhnya sangat lambat. Nah, ini sangat mudah untuk dihancurkan atau dibunuh oleh sinar matahari langsung. Oleh karena itu, pada penderita-penderita TB biasanya disarankan ruangannya untuk terpapar oleh sinar matahari, ya, untuk membunuh bakteri-bakteri yang secara tidak sengaja misalnya terpercik keluar pada saat dia batuk atau bersin. Sehingga kalau terpapar sinar matahari bakteri yang ada di ruangannya itu, maka dia akan segera mati. Ya. Nah, dia susah untuk dicat dengan metode gram. Jadi saya harap sudah memahami metode pengecatan gram ya. Jadi ada gram positif, gram negatif. Tetapi MTB ini susah diwarnai dengan gram. Ya. Kalaupun dia bisa diwarnai, maka dia akan menunjukkan karakteristik gram positif. Jadi dia akan tampak berwarna keunguan, ya. Tetapi biasanya kita tidak menggunakan gram sebagai metode standar untuk mewarnai Mycobacterium tuberculosis. Nah, metode standar untuk mewarnai MTB adalah pengecatan tahan asam, ya, acid fast. Nah, ini adalah pengecatan khusus ya, macam-macam, nanti ada menggunakan DH, jamur atau
metode lain ya, Nielsen misalnya ya, yang kita gunakan untuk mengecat bakterium tuberkulosis. Ya. Nah, kenapa kita perlu menggunakan ini? Karena karakteristik dari MTB ini dia memiliki dinding sel yang sangat tebal, ya, mengandung lapisan lemak seperti lilin ya, yang sangat tebal yang namanya asamicoic acid, asamikolat. Nah, ini menyebabkan kalau dicek dengan gram sangat susah, ya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan metode pengecatan khusus, ya, pengecatan tahan asam, ya. Bisa dengan metode Tan-Chiang-Hock atau Nielsen. Nah, itulah baru dia bisa diwarnai. Ya. Nah, oleh karena itulah maka MTB ini sering disebut dengan acid fast bacilli, ya, atau basil tahan asam BTA. Jadi kalau kita bilang BTA, basil tahan asam, maka inilah salah satu spesies BTA, Mycobacterium tuberculosis. Oke, ya. Nah, ini lagi karakteristiknya ya. Mycobacterium tuberculosis ini pada dinding selnya itu sangat banyak mengandung komponen lipid, ya. Nah, lipid ini yang bertanggung jawab terhadap karakteristik dari Mycobacterium tuberculosis, ya, baik terhadap acid fast-nya, tahan asamnya dia, kemudian dia akan resisten terhadap disinfektan, ya. Mycobacterium tuberculosis ini nggak bisa dibunuh, dirusak dengan cepat oleh alkohol, ya. Kemudian resistensinya, ya, kekebalannya dia terhadap antibiotik. Jadi Mycobacterium tuberculosis nggak bisa dibunuh dengan amoksisilin, misalnya antibiotik yang biasa kita minum. Dia membutuhkan antibiotika khusus, ya, yang disebut dengan antimikrobial antituberkulosis, ya. Misalnya rifampicin, ya, isoniazid, INH, streptomycin, dan lain sebagainya, ya. Kemudian antigenisitasnya dia juga sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang ada pada dinding sel, termasuk sifat lambat tumbuh, kemudian dia sifat clampingnya dia akan menggumpal, ya, seperti itu. Nah, inilah karakteristik dinding sel Mycobacterium tuberculosis, sehingga dia MTB ini memiliki karakteristik yang unik, beda dengan bakteri yang lain. Nah, kemudian dia juga memiliki polipeptida. Ya. Polipeptida ini untuk fungsi transport protein dan sebagai protein, ya. Nah, polipeptida ini adalah salah satu komponen dari PPD, purified protein derivatif, ya. Jadi bisa digunakan polipeptida pada dinding sel dari ini bisa diisolasi, ya, digunakan sebagai PPD, ya, purified protein derivatif. Ini digunakan untuk melakukan yang namanya tes tuberkulin untuk menguji apakah seseorang itu memiliki antibodi terhadap MTB atau tidak. Jadi ini salah satu digunakan untuk screening diagnosis, ya. Nah, ini polipeptide yang ada pada dinding. Ada banyak lagi, ya, ada lipoarabinomanan, cofactor, arabinogalaktan sebagai mediator infeksi, ya, menginduksi atau memicu timbulnya keradangan pada tempat di mana Mycobacterium itu akan berkembang, ya. Jadi Mycobacterium ini akan menginduksi atau memicu timbulnya reaksi radang, ya. Nah, reaksi radang ini kemudian akan menyebabkan kerusakan jaringan. Ini patogenesis dari Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada cytotoxic, ya, kemudian bagaimana dia menghambat hemotaksis dan kemudian menghambat fungsi dari lisosom pada fagosom. Jadi secara normal, ya, sistem imunitas tubuh kita itu akan memakan bakteri-bakteri yang masuk ke dalam, ya, melalui sel yang namanya makrofag, ya. Nah, di dalam makrofag itu ada berbagai macam enzim yang bisa mendegradasi bakteri yang dimakan oleh makrofag. Nah, tetapi khusus untuk Mycobacterium tuberculosis ini, terutama pada dinding selnya, dia menghasilkan yang ini, lipoarabinomanan, cofactor, arabinogalaktan ini, yang bisa menghambat
proses degradasi oleh berbagai enzim yang ada pada makrofaga. Bakterium tuberkulosis bisa selamat ya hidup di dalam tubuh kita, tidak terkena dampak dari serangan sistem imun. Dia akan menjadi sangat tahan di dalam tubuh. Nah ini kalau kita melihat ya, dinding sel yang tadi itu ya, ada nucleic acid, ada polypeptide ya, kemudian ada arabinogalaktan yang tadi ya, nucleic acid. Nah inilah yang menyebabkan dia satu tadi ya, tahan asam, resisten antibiotika, ya, tahan terhadap disinfektan, dia akan memicu ini semua reaksi radang, semua komponen tubuh. Inilah karakteristik dari dinding sel Mycobacterium tuberculosis yang sangat penting untuk patogenesis dia. Nah, transmisinya seperti ini ya. Paling sering transmisinya adalah kalau kita bersin atau batuk. Jadi kalau adik kita bersin itu jangan dibayangkan tidak ada apa-apa ya. Tapi kalau kita bersin ini adalah salah satu potret bagaimana kalau seseorang itu bersin itu berjuta-juta percikan itu akan muncrat ya seperti ini. Nah inilah yang mengandung Mycobacterium tuberculosis. Kalau misalnya individu ini adalah seorang penderita tuberkulosis aktif yang dia bersin atau batuk, maka percikan ini adalah mengandung Mycobacterium tuberculosis. Nah kalau ini kemudian di depannya ini ya, di sini ada orang pas dia bersin atau batuk, pas ada orang di depan sini, dia menghirup percikan-percikan ini, maka bakterium tuberkulosis yang ada di percikan ini akan terhirup masuk ke dalam paru-parunya, maka dia akan berisiko untuk terinfeksi. Inilah metode penularan yang paling sering. Ya. Jadi person to person melalui udara. Kemudian yang lebih jarang ya itu kalau kita mengkonsumsi makan ya, biasanya ini dari Mycobacterium bovis seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, Mycobacterium bovis ini adalah Mycobacterium yang sering mengkolonisasi sapi ya, sehingga pada saat sapi-sapi itu susunya diperah, kalau tidak dilakukan proses pasteurisasi dengan benar, maka Mycobacterium bovis yang ada pada kulit sapi itu bisa mengkontaminasi produk susu kita minum, maka kita bisa tertular oleh Mycobacterium. Bisa lewat aksiden di kecelakaan di laboratorium ya, kalau misalnya petugas labnya yang menghandle spesimen bahan pemeriksaan seorang TB ini tidak hati-hati, maka dia bisa akan tertular ya, terhirup Mycobacterium yang ada di sampel pemeriksaan, maka petugas laboratoriumnya bisa. Nah, bagaimana penularan tuberkulosis ya? Nah, ini tadi ya, di dalam paru-paru kita ya, itu ada jutaan bahkan miliaran bakteri ya dari seorang penderita aktif ya. Nah, dia batuk keluar, kalau seorang batuk itu kurang lebih ada droplet 3.000 droplet ya yang mengandung Mycobacterium ini. Bersin itu lebih banyak lagi ya, puluhan ribu droplet. Jadi bersin itu akan mengeluarkan droplet lebih banyak daripada batuk ya, karena bersin itu dia diameter dropletnya lebih kecil. Nah ini droplet yang kecil itu biasanya masih melayang-layang di udara. Yang besar memang jatuh, dia akan mengkontaminasi lingkungan. Nah, yang melayang-layang di udara inilah yang bisa terhirup oleh orang lain. Ya. Dia akan terhirup oleh orang lain. Nah, bagaimana patogenesisnya? Mycobacterium tuberculosis adalah patogen yang intraseluler. Jadi dia bisa hidup di dalam sel. Ya. Dia bisa hidup di dalam makrofag dan juga pneumocyte. Pneumocyte ini adalah sel-sel dari alveolar kita, ya. Nah, jadi dia bisa hidup di dalam sel. Nah, kemudian
patologi ya, kerusakan jaringan yang timbul itu ditentukan oleh jumlah dari Mycobacterium tuberculosis dan kemudian bagaimana reaksi individu tersebut terhadap antigen-antigen yang ada pada tempat Mycobacterium itu ada. Jadi kembali lagi ke depan tadi saya katakan. Pada dinding sel Mycobacterium tuberculosis banyak sekali komponen-komponen antigen. Ya. Nah, antigen itu kalau makin banyak Mycobacterium yang ada masuk ke dalam tubuh, maka antigennya juga akan makin banyak antigen, maka reaksi tubuh seseorang itu akan makin hebat. Ya, adik-adik bisa bayangkan secara sederhana, kalau ada satu pencopet misalnya di pasar, mungkin hanya cukup 1-2 orang saja yang menghadapi ya. Tapi kalau ada 10 atau 100 pencopet, maka yang perlu menghadapi mungkin 200. Adik-adik bayangkan ya, kalau hanya 1-2 orang petugas keamanan dan 1 pencopet, maka mungkin kerusakan yang ditimbulkan pada saat pencopet dan petugas keamanannya itu berkelahi misalnya, mungkin kerusakannya minimal ya. Tapi bisa adik-adik bayangkan sekarang, ada 100 pencopet itu berkelahi dengan 200 petugas keamanan. Bisa kita bayangkan, maka besar menjadi porak-poranda misalnya. Itulah yang terjadi di dalam tubuh kita ya. Kalau bakteri yang masuk sedikit, maka proses keradangan yang muncul juga tidak terlalu keras, sehingga kerusakan jaringan juga relatif minimal. Tetapi kalau jumlah Mycobacterium tuberculosis atau bakteri yang kita hirup itu banyak sekali, maka otomatis reaksi radang yang muncul di dalam tubuh kita juga akan hebat. Makin hebat reaksi radang yang terjadi, maka kerusakan jaringan akibat keradangan tersebut juga akan makin parah atau makin berat. Sehingga jumlah Mycobacterium yang terhirup yang masuk ke dalam tubuh seorang itu akan menentukan derajat kerusakan jaringan yang terjadi. Nah ini. Nah, Mycobacterium tuberculosis itu dia tidak menghasilkan toksin, tidak menghasilkan racun, beda dengan bakteri-bakteri yang lain misalnya. Dia tidak menghasilkan toksin, racun atau enzim yang bersifat merusak jaringan. Ya, jadi kerusakan jaringan ya histologis ya, kerusakan jaringan yang secara histologis itu kita sebut sebagai granuloma ya, radang tadi ya tempat Mycobacterium tuberculosis itu tumbuh, kemudian dia menyebabkan keradangan sehingga timbul reaksi radang di sana, itu akan muncul sebagai yang kita sebut sebagai granuloma. Itu adalah akibat dari respon imunitas ya. Seperti yang tadi saya katakan. Jadi kalau tadi ada pencopet di pasar dan petugas keamanan itu ya, kerusakan yang terjadi di pasar itu adalah akibat dari petugas keamanan itu yang berusaha untuk nangkep pencopet, dia nabrak sana nabrak sini sehingga dagangan orang itu menjadi berantakan. Nah, seperti itulah analoginya bagaimana kerusakan jaringan tubuh kita terjadi akibat infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi bukan karena Mycobacterium tuberculosis ini menghasilkan enzim atau toksin atau racun yang merusak jaringan, tapi karena reaksi radang ya, keradangan yang nantinya akan menyebabkan kematian jaringan yang kita kenal sebagai nekrosis. Ya. Nah seperti ini ya, imunopatologi ya, patologi kerusakan jaringan akibat respon imun itu akan menyebabkan jaringan nekrosis ya, matinya jaringan ya, bisa oleh karena aktivitas daripada sitokain, suplemen, dan lain sebagainya. Nah ini oke saja. Nah ini adalah tipikal dari kerusakan jaringan pada TB ya. Pertama pembentukan granuloma ya, kemudian nekrosis dia. Setelah granuloma ini, kemudian dia nekrosis. Pada saat nekrosis, jaringannya menjadi
melunak ya seperti keju ya. Di granuloma ini masih padat ya, dia padat. Kemudian dia mengalami kasionephrosis, dia melunak seperti keju ya. Nah, kemudian kalau isi daripada granuloma ini keluar, maka dia akan menjadi lubang ya. Lubang itu lama-kelamaan akan mengalami kalsifikasi, sehingga pada saat difoto karena ada kalsifikasi inilah maka yang tadi tampak putih-putih itu, bercak-bercak putih ya. Nah itu. Nah ini namanya granuloma ya. Granuloma itu adalah intinya adalah ada bakteri di dalamnya, di luarnya ini adalah sel-sel radang. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, ini sel-sel radang yang mengelilingi bakteri ini dia akan menyebabkan keradangan jaringan. Nantinya kalau dia mengalami nekrosis kasiosa, dia hancur menjadi seperti keju tadi, dia keluar, maka ini akan menjadi lubang ya seperti itu. Nah ini kalau paru-paru orang TB ya seperti ini dia jadinya. Ya. Ini adalah jaringan yang mengalami pengkejuan tadi, kasiosa tadi. Nanti kalau ini kemudian pada saat dia batuk, dia keluar, maka ini akan menjadi lubang. Nah, dia berlubang, kemudian dia mengalami kalsifikasi. Ya. Nah, itulah ininya, ya, apa namanya itu patogenesis kenapa paru-paru, jaringan paru seorang penderita TB itu menjadi rusak. Nah, ini ada yang namanya laten TB, ya, seperti tadi kan saya sampaikan sifat dari apa namanya itu TB itu dia bisa dorman. Ya, pada saat dia dorman inilah dia akan menjadi TB laten, ya. Tidak ada penyakit, tidak ada gejala, ya, dia tidak infeksius, orangnya tidak menular, tetapi bakterinya masih ada di dalam tubuhnya, dia tidur. Ya. Nah, bila kemudian dia ada kondisi yang memungkinkan dia untuk aktif, dia akan menjadi aktif TB lagi. Ya. Nah, kalau aktif TB akan muncul gejala, ya, batuk, demam, ya, kemudian gejala-gejala yang lainnya. Nah, ini yang tadi ya, ini bakterinya, ya, ini granulomanya. Ini kalau laten TB infection. Jadi bakterinya ini tidur di dalam granuloma, dia tidak beraktivitas. Nah, kalau kemudian pada laten ini penderitanya tidak tampak sakit, tidak menular, ya, X-ray-nya normal karena tidak ada kalsifikasi, ya. Kemudian bakterinya tidur, tapi masih tetap hidup, ya, dia tidak mati. Dia dikelilingi oleh sel-sel radang ini, sehingga ini menyebabkan dia seolah-olah dia diselimuti, dia jadi tidur di dalam selimut dia, nyaman dia. Nah, apa terjadi kalau reaktivasi? Maka ini akan pecah ya, ini akan pecah, bakterinya akan keluar, ya. Nah, dia akan memperbanyak diri lagi, ya. Jadi bakterinya bangun, dia membelah diri, menyebabkan kerusakan pada paru-paru, orangnya akan tampak sakit, ya, menular karena bakteri ini kalau dia batuk akan muncrat keluar, ya, positif tuberkulin test dan kemudian X-ray-nya biasanya abnormal. Ya. Nah ini beda laten TB dan aktif TB. Gejala ini adik-adik bisa baca ya. Ini nanti lebih banyak nanti pada saat kuliah klinis infeksi ya. Pada saat blok infeksi, adik-adik akan mendapatkan lebih banyak infeksi gejala dan keluhannya. Kita sekarang mungkin lebih banyak kepada aspek dari mikrobiologi. Nah, diagnosisnya bagaimana kita menegakkan? Gejala klinis kita lihat, kemudian dari radiologi dan tes serologi. Dan terakhir adalah uji mikrobiologi, ya, baik di bawah mikroskop maupun dengan kultur. Ada juga tes molekuler ya, mendeteksi DNA dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini gambaran radiologis seperti yang tadi saya katakan, ya, ada pecak putih dia seperti ini gambaran paru-parunya. Nah, ini dia tuberkel tadi ya, granuloma tadi. Kalau di foto ronsen tampak seperti ini bulat-bulat, tapi kalau asli di paru-parunya akan tampak seperti ini, ya. Jadi jaringannya akan nanti mengalami pengkejuan seperti ini. Yang coklat ini yang normal, yang kuning ini sudah nekrosis, ya. Ini paru-paru orang TB, ya. Nah, bagaimana imunodiagnosisnya yang kita sebut dengan tuberculin skin test. Silahkan nanti adik-adik baca bagaimana melakukan tuberculin skin test, ya. Bagaimana kemudian menginterpretasikan, ya,
Ini silahkan adik-adik baca di referensi yang sudah saya sampaikan kan di OASE ya, silahkan dibuka OASE-nya nanti. Nah ini serologi tesnya ya, mendeteksi antibodi terhadap bakteri tuberkulosis ya. Ini berbagai macam tes serologi. Nah ini adalah mikroskopik, kita melihat ya pengecatan sel Nielsen atau Kinyon-Gabet ya. Jadi ini bakterinya tampak berwarna merah ya. Ini adalah sel-sel leukosit, epitel dan lain sebagainya. Ini kalau menggunakan zat yang berpendar ya, fluorokrom ya, dia akan tampak berpendar seperti ini ya. Bisa juga menggunakan ini. Oramin rodamin stain ya. Mikroskopik. Nah, ini nanti adik-adik baca bagaimana melakukan pembacaan mikroskopik sesuai dengan kriteria dari IUATLD ya, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Referensinya sudah saya sampaikan juga di OASE. Silahkan dibaca di sana ya, bagaimana menginterpretasikan ya pembacaan mikroskopis ya. Nah, ini yang saya katakan tadi kultur ya, ini tampak seperti ini kulturnya ya, bentuk koloni daripada Mycobacterium. Nah, ini bagaimana kita membedakan antara tuberkulosis, kansai, avium kompleks, corium dan klene berdasarkan reaksi-reaksi biokimia. Silakan adik-adik baca nanti ini. Ini yang tes molekulernya ya, ada expert MTB ya, ada enhanced amplified Mycobacterium tuberculosis direct test ya, ada amplicor macam-macam. Ya, ini adalah metode-metode yang digunakan untuk mendeteksi MTB secara molekuler. Terapi saya rasa nanti adik-adik pada saat blok infeksius akan lebih banyak mendapatkan ini, tetapi yang paling perlu adik-adik pelajari adalah tentang apa itu MDR-TB dan XDR-TB ya, multi drug resistance dan extensive drug resistant TB. Adik-adik silakan baca nanti di learning task juga sudah saya sampaikan. Ya, adik-adik nanti bisa memahami apa bedanya MDR-TB ya, multi drug resistance dan extensive drug resistance TB. Ini menjadi masalah ke depannya nanti. Nah, itu TB. Yang kedua adalah Mycobacterium leprae ya, sebagai penyebab dari lepra atau leprosi. Ini pertama kali ditemukan tahun 1873 oleh Gerhard Armor Hansen, makanya dia dinamakan Hansen disease ya. Penyakitnya sama ya, penyakitnya berupa granuloma ya, sama seperti TB ya. Tapi penyebabnya adalah Mycobacterium lepra. Dia dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat karena menyebabkan cacat permanen. Jadi kalau adik-adik pernah melihat di pinggir jalan mungkin ada orang-orang lepra yang tangannya buntung, jari-jarinya atau telinganya hilang dan lain sebagainya, hidungnya hilang, itu adalah karena lepra ini. Ya, ada 3 tipe ya, tuberculoid, borderline, dan lepromatus. Adik-adik bisa baca nanti di reference apa bedanya antara tuberculoid, borderline, dan lepromatus. Nah, ini tipe-tipe lepra ya, bisa berupa bercak putih ya, yang kehilangan sensitivitas. Jadi kalau kita cubit atau kita tusuk dengan jarum, orangnya tidak akan merasa sakit. Ya, kenapa? Karena lepre menyebabkan kerusakan pada ujung-ujung saraf perifer sehingga dia menjadi kebas ya, tidak sensitivitasnya menurun. Ini ada pembesaran selaput saraf ya, nervus ya. Ini ada nodul-nodul ya, benjolan-benjolan pada telinga. Ini kerusakan ya, neurological defect, defisit ya. Nah, ini yang masih ringan. Nah, sifat Mycobacterium leprae sendiri itu sama dengan tuberkulosis, susah untuk dikultur atau ditumbuhkan ya. Dia obligat intraseluler, sama multiplase-nya slowly ya, lambat. Dia hidupnya pada daerah-daerah yang dingin dari tubuh kita ya. Nah, biasanya pada kulit ya, jaringan-jaringan saraf-saraf perifer, pada hidung, pada anterior chamber dari mata kita ya. Nah, apa yang menjadi target dari Mycobacterium leprae ini adalah jaringan perifer, saraf perifer ya, Schwann cell misalnya, atau
mikro apa namanya vaskuler yang kecil ya, dan juga sel-sel monosit. Yang paling sering terkena adalah kulit dan saraf ya, sehingga yang paling sering muncul gejalanya di sini. Nah, ini Mycobacterium lepra ya, sama merah-merah seperti ini, sama pewarnaannya ya. Acid fast ya dengan Sil Nielsen atau Pinyon Gabet. Nah, untuk membiakkan Mycobacterium lepra itu juga tidak bisa pada medium buatan, harus pada hewan hidup ya. Ini hewan-hewan yang bisa kita gunakan untuk mengkultur atau membiakkan, bisa di armadillo ya, pada kera, pada kelinci maupun pada mencit ya, pada telapak kakinya. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan Mycobacterium lepra, kita harus menggunakan binatang-binatang ini. Transmisinya ya bisa dari bersin sama atau kontak langsung ya, kulit ke kulit. Nah, ini patogenesisnya dari kulit atau dari mukosa hidung lewat inhalasi atau bersin tadi ya, sama seperti TB. Masuk ke daerah-daerah yang hangat ya, dingin ya, dari jaringan tubuh, kemudian dia akan menyebabkan kerusakan yang bisa kita lihat ya, seperti ini. Nah, apa akibat dari kerusakan jaringan saraf? Sensory loss. Jadi orangnya akan kehilangan sensibilitasnya. Tidak sakit kalau dia dicubit atau ditusuk, akan muncul paralisis ya, kelumpuhan, kemudian deformitas. Nah, seperti ini nanti dia ya. Akan seperti ini dia kalau orang-orang yang terkena lepra, ya. Akan terjadi kerusakan ya, deformitas. Nah, seperti ini Adik ya. Kalau berlanjut terus ya, ini akan nanti hancur ya jaringannya ya, seperti ini. Nah, seperti ini tangannya akan hancur, buntung dia ya. Nah, ini kalau dia sudah parah sekali lepra yang tidak tertangani dengan baik ya, akan menyebabkan kerusakan deformitas yang parah. Nah, ini klasifikasi yang tadi saya katakan ya, menurut Riddle Jopling atau Madrid atau Indian itu ada LL, EBL, BB, BT, kalau Madrid itu ada lepromatous, borderline, intermediate, tuberculosis. Nah, nanti adik-adik silakan baca apa perbedaannya. Hampir mirip sebenarnya semuanya ya. Silakan dicermati apa beda dari masing-masing LL, ya, lepromatous, borderline, yang penting. Nah, ini bedanya ya, adik-adik ini sudah saya sampaikan, saya berikan perbedaan antara tipe-tipe daripada lepra. Diagnosisnya sama seperti TB, kita lihat gejala klinis, kalau seperti tadi sudah ada kontraktur, kemudian ada deformitas, kita mengarahkan ke lepra sudah ya. Dan laboratorium, mikroskopis, kultur, sama serologi maupun molekuler. Sama seperti TB tadi. Ya, untuk diagnosis bakteriologi ya, kita bisa membedakan LL dan TT ya dengan melihat jumlah bakterinya misalnya. Di slide yang awal tadi sebagai panduannya. Ya. Spesimennya apa? Spesimennya bisa diambil dari mukosa hidung, lesi-lesi kulit ya. Ada yang namanya slit smear ya, slit smear dari lobus telinga ya, dari daun telinga atau dari forehead, dari dahi, dari cheek, dari apa namanya itu? Cheek ya, apa bahasa Indonesianya? Chin juga sama batak ya dari ini. Jadi bagaimana caranya mengambil slit smear? Adik-adik baca nanti di reference ya, apa itu slit smear. Nah, ini caranya mengambil slit smear ya, secara singkat. Kalau mau lebih jelasnya, silakan baca di reference. Nah, ini gambaran di bawah mikroskop ya, sama seperti MTB dia, karena dia sama-sama acid fast. Nah, ini kulturnya seperti tadi, tidak bisa pada media kultur, harus pada animal ya. Ada keuntungan dan kerugiannya ya, lebih sensitif tetapi perlu waktu lama, 6 sampai 9 bulan, jadi bisa dibayangkan. Oleh karena itu, diagnosis yang untuk lepra lebih banyak kepada serologis ya, menggunakan ELISA, FLB ataupun yang ini sekarang ya, molekular diagnosis dengan mendeteksi DNA dari Mycobacterium lepra. Jadi ini yang lebih disukai dibandingkan dengan kultur atau metode yang lain. Oke, saya rasa itu dek pengantar ya untuk Mycobacterium ya. Untuk jelasnya nanti silahkan nanti dibaca lagi slide-nya, sudah saya sampaikan di OASE, dan juga nanti referensi yang terkait dengan Mycobacterium, khususnya adalah tuberkulosis dan lepri. Jadi dua itu saja yang penting ya, yang lainnya
Mungkin adik-adik kalau ada waktu silahkan dibaca, tapi yang harus adik-adik perdalam adalah Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium leprae. Karena nanti inilah dua spesies bakteri ini, Mycobacterium, yang paling sering nanti terkait dengan penyakit-penyakit pada manusia dan yang penting. Ya. Mungkin demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, nanti adik-adik bisa sampaikan di forum, di OASE, atau nanti pada saat ada pleno, nanti adik-adik bisa menanyakan dan kita bisa berdiskusi hal-hal yang belum dipahami. Ya, terima kasih, Dek, karena waktunya sudah habis. Mungkin berikutnya masih ada kuliah yang lain ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Saya akhiri kuliah ini ya. Silakan adik-adik untuk mengikuti kuliah dengan dosen berikutnya atau aktivitas berikutnya. Terima kasih dokter. Terima kasih, selamat pagi ya semuanya. Adik-adik lanjut ke aktivitas Terima kasih dokter. ya. Terima kasih dokter. Belum saya end ya, untuk adik-adik bisa join ke dosen berikutnya.